俺がこの手で、俺だ、俺が倒したんだ。俺の勇者パーティーが。俺たちはオルンありきのパーティーではない。Yap, gue kabut kali ini gue bakal bahas alur cerita atau spoiler episode kelima dari serialnya Yusa Party wo Oida Sareta Kyojinbo. Nah, sebelumnya gue udah bahas ya di chapter 8 sampai 10, dan kali ini gue bakal ngelanjutin adaptasi manganya di chapter 11 sampai 15. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Sebelum Orin bertarung dengan Black Dragon, Orin meminta pada Selma dan para pemimpin grup untuk melindungi para pemula. Nah, sambil menahan rasa takut, Selma pun memerintahkan rekan-rekannya untuk memasang barir, karena Black Dragon akan segera menyerang mereka. Sedangkan di sisi lain, Orin pun juga mengeluarkan barir terkuatnya untuk menahan serangan bola api dari Black Dragon, karena barir yang dikeluarkan oleh Orin bisa meningkatkan efek penghalang meskipun hanya sesaat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menahan serangan Black Dragon. Namun di sisi lain, Orin merasa nggak habis pikir, kenapa bisa Black Dragon ada di lantai ini, padahal seharusnya Black Dragon berada di lantai 94. Ya, Orin berpikir keras bahwa gimana caranya Orin bisa bertahan dan mengambil kristal teleportasi yang ada di lantai 51, sehingga mereka bisa keluar dari lantai tersebut. Nah, dalam situasi itu, Orin merasa bimbang. Di lain sisi, Orin ingin keluar karena Orin berpikir cuma dirinya saja yang bisa bergerak bebas. Sedangkan di sisi lain, Orin merasa nggak tega meninggalkan rekan-rekannya. Dan menurut Orin, cara satu-satunya yang harus Orin lakukan yaitu bertarung dengan Black Dragon untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Nah, singkat cerita, pertarungan pun dimulai antara Orin melawan Black Dragon. Nah, di awal pertarungan, Orin melempar pedangnya ke arah mata Black Dragon, supaya Orin punya celah untuk menyerang Black Dragon dari udara dengan peningkat kekuatan sesaat yang dipelajari oleh Orin. Namun serangan tersebut belum cukup untuk mengalahkan Black Dragon. Nah, melihat kejadian itu, Selma dan yang lain merasa khawatir dengan Orin, dan Orin pun menanggapi bahwa daripada mengkhawatirkan dirinya, lebih baik Selma dan yang lain tetap melindungi para pemula. Dan apalagi Sophia dan anak-anak yang lain mungkin merasa ketakutan melihat wujud asli Black Dragon. Nah, sebelum melancarkan serangannya kembali, Orin berniat untuk mengalihkan perhatian Black Dragon supaya para pemula bisa selamat dari serangan Black Dragon. Dan kemudian Black Dragon pun langsung menyerang Orin dengan bola apinya. Tapi Orin berhasil menahan serangan tersebut dengan barrier reflection, yaitu sihir buatan Orin yang bisa memantulkan serangan apapun. Dan alhasil, serangan yang tadinya diarahkan ke Orin, bola api tersebut memantul ke arah Black Dragon. Namun serangan tersebut belum cukup untuk mengalahkan Black Dragon. Dan kemudian Orin pun mengeluarkan kemampuan utama Orin yang Orin pelajari secara otodidak, yaitu peningkat kapasitas penuh. Di sisi lain, Selma merasa nggak percaya bahwa Orin bisa menggunakan kemampuan itu, padahal tingkat kesulitannya sangat tinggi banget, dan kemampuan tersebut mirip seperti kemampuan yang dikeluarkan Vili saat parti pahlawan menjelajah. Tapi meskipun begitu, sihir pendukung milik Orin hanya bisa meningkatkan kemampuan 2 kali lipat. Namun setelah Orin mengeluarkan kemampuan tersembunyi yang Orin miliki, Selma pun sempat terkejut. Dan ini pertama kalinya Selma melihat ada kemampuan yang tidak dimiliki oleh penyihir lain. Dan bahkan, dia sendiri nggak bisa menguasai kemampuan tersebut. Nah, setelah Orin meningkatkan level kemampuannya, pertarungan pun kembali dimulai. Nah, di awal pertarungan, Orin sempat memperlihatkan kecepatan refleks saat dirinya diserang oleh Black Dragon. Yang dimana kemampuan peningkat sesaat milik Orin adalah sebuah teknik cheat yang dikembangkan oleh Orin, yaitu dengan memanfaatkan buk sihir, sehingga efek kekuatan Orin bertambah 32 kali lipat dibanding sebelumnya. Tapi meskipun begitu, teknik cheat milik Orin punya 2 kekurangan. Yang pertama, efek peningkat milik Orin tidak berpengaruh pada orang lain. Dan yang kedua, teknik cheat milik Orin tidak bisa bertahan lama, sehingga Orin harus segera mengalahkan Black Dragon. Nah, sambil bertarung dengan Black Dragon, Orin sempat mengingat masa lalunya bareng Oliver. Nah, pada saat masih kecil, kampung halaman Orin tiba-tiba diserang, dan semua penduduk desa dibantai habis saat Orin dan Oliver sedang berlatih. Nah, pada saat itu, Orin dan Oliver mulai menemukan tekad mereka, yaitu ingin bertambah kuat,
supaya tragedi yang mereka lihat tidak terulang kembali. Dan menurut Orun, alasan kenapa dirinya ingin jadi penjelajah karena Orun sedang mencari pengetahuan dan kekuatan untuk melindungi rekan-rekannya. Ya, untuk mencapai hal tersebut Orun tinggal mengalahkan monster yang ada di hadapannya. Nah, sambil melihat Orun yang mulai tampak serius, Selma merasa apakah Orun benar-benar bisa mengalahkan Black Dragon sendirian. Tapi meskipun begitu, Selma nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Orun. Nah, dalam pertarungan yang semakin sengit, Orun mulai mengeluarkan teknik sihir yang pernah digunakan Oliver, yaitu kemampuan sihir konvergensi. Ya, sihir Orun bisa menciptakan semacam tempat pijakan atau teknik serbaguna yang dapat digunakan dalam pertarungan. Ya, jika teknik tersebut dilepas oleh Orun, maka sihir tersebut bisa jadi pelontar atau bahkan Orun bisa terbang ke udara. Namun benar saja, Orun pun melesat sangat cepat dan melancarkan serangannya pada Black Dragon, sehingga sisik tebal bagian leher Black Dragon bisa ditembus oleh Orun. Nah, nggak mau tinggal diam, Black Dragon pun langsung mengeluarkan kemampuan yang mirip dengan Orun. Iya, Black Dragon memanfaatkan kabut yang dia buat untuk melancarkan serangannya. Meskipun akhirnya, Orun bisa menghindar dari serangan Black Dragon. Di sisi lain, Sophia nggak bakal menyangka bahwa Black Dragon bisa melakukan serangan seperti itu. Dan menurut Sophia, Black Dragon bisa mengubah kabut jadi senjata. Sedangkan di sisi lain, Orun pun punya pikiran sama seperti yang dipikirkan Sophia, bahwa kemampuan tersebut mirip seperti magic konvergensi atau kemampuan magic yang sekarang digunakan Orun. Tapi meskipun begitu, kemampuan tersebut bukanlah kemampuan utama dari Black Dragon. Dan menurut Orun, kemampuan utama Black Dragon berpusat pada semburan bola api dan kekuatan ekornya. Dan selain itu, Orun juga mewaspadai kabut ungu yang bisa berubah bentuk jadi senjata yang mematikan. Dan Orun merasa Black Dragon belum sepenuhnya serius melawan dirinya. Nah, untuk memancing amarah Black Dragon, Orun mulai melancarkan serangan pedang sihir secara bertubi-tubi untuk menembus kulit Black Dragon. Iya, meskipun serangan tersebut belum bisa menembus kulit Black Dragon, tapi Black Dragon mulai agak serius meladeni serangan Orun. Dan alhasil Black Dragon pun langsung menyerang Orun dengan kabut berbentuk tombak. Dan tombak tersebut melesat sangat cepat, sehingga Orun gak ada waktu untuk menghindar dari serangan tersebut. Ya, untuk ada sihir tembok dan barir yang dikeluarkan Orun, kalau enggak, Orun bakal mati. Sedangkan di sisi lain, Sophia dan rekan-rekannya cuma bisa melihat pertarungan Orun dari kejauhan. Ya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Orun. Sedangkan di sisi lain, Selma berpikir bahwa Orun hampir nggak ada peluang untuk mengalahkan Black Dragon. Nah, dalam kondisi bertarung dengan Black Dragon, Orun merasa kejadian ini mirip banget seperti kejadian dulu saat bertarung dengan Black Dragon bareng party pahlawan. Ya, mereka ada defender, fighter, mage, dan support. Tapi kali ini, semua peran tersebut dimainkan oleh Orun. Dan Orun bersumpah dirinya akan mengalahkan Black Dragon tanpa bergantung pada party pahlawan. Nah, setelah menyemangati dirinya sendiri, Orun pun kembali menyerang Black Dragon dengan semua potensi yang dimiliki Orun. Iya, Orun bisa meniru gerakan menghindar ala defender milik Derek serta teknik penyembuh milik Luna. Dan selain itu, Orun juga berperan jadi Oliver sebagai fighter dan Aneri sebagai magic. Nah, untuk melengkapi serangan Orun, Orun menggiring Black Dragon menuju lingkaran sihir yang sudah diperkuat oleh Orun. Dan seketika itu, semua teknik sihir menghujani tubuh Black Dragon. Nah, melihat kejadian itu, Selma merasa nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Sedangkan di sisi lain, Orun mulai menggabungkan teknik sihir konvergensi miliknya dengan pedang yang dipakai Orun. Dan alhasil, pedang milik Orun berubah jadi pedang hitam atau Darkness Flash. Dan seketika itu Orun pun berhasil menghantam Black Dragon dengan pedang miliknya. Namun semua serangan Orun dapat dipatahkan oleh Black Dragon. Karena sebelumnya Black Dragon sudah belajar dari serangan Oliver sebelum akhirnya bertarung dengan Orun. Ya, Black Dragon berhasil menangkis serangan Orun dengan ekornya. Padahal menurut Orun, ini baru pertama kali Orun memperlihatkan Darkness Flash milik Orun. Dan ini mengindikasikan bahwa Black Dragon mulai serius dalam pertarungan tersebut. Nah, dalam pertarungan terakhir melawan Black Dragon, Selma pun sempat memberi bantuan sihir dukungan pada Orun, karena saat ini sihir pendukung milik Orun sudah mulai habis. Namun Orun pun menyarankan Selma untuk tidak memberinya sihir pendukung, karena itu hanya akan menghambat kemampuan sihir milik Orun. Dan singkat cerita, Orun pun kembali bertarung habis-habisan dengan Black Dragon.
Nah, dalam pertarungan terakhir melawan Black Dragon, Auron pun kembali melancarkan serangannya lewat udara. Tapi lagi-lagi, Black Dragon masih bisa menghindar dari serangan Auron dengan cukup mudah. Nah, karena Auron kesulitan bertarung di udara, Auron pun kembali menggunakan semua kemampuan sihirnya untuk menjatuhkan Black Dragon. Ya, selain Reflection Barrier untuk mengubah arah serangan Black Dragon, Auron pun menggunakan sihir yang lain untuk menjatuhkan Black Dragon. Ya, meskipun Auron mulai agak pusing akibat efek sihir yang sudah dikeluarkan Auron, tapi Auron masih bertekad untuk menjatuhkan Black Dragon. Dan kemudian Auron pun kembali melancarkan sihir pendukung yang sudah diperkuat Auron. Lalu kemudian Auron pun melancarkan serangannya kembali dengan Darkness Press dan efek sihir yang lain untuk menjatuhkan Black Dragon. Dan singkat cerita, Black Dragon pun akhirnya bisa dijatuhkan. Nah, melihat pertarungan dahsyat tersebut, Selma merasa pertarungan ini sungguh tidak masuk akal. Sedangkan di sisi lain, Sophia merasa kagum dengan Auron. Dan menurut Sophia, Auron adalah sosok pahlawan yang sesungguhnya. Tapi meskipun begitu, Black Dragon masih hidup. Nah, dalam pertarungan terakhir, Auron pun memperlihatkan potensi sihir yang baru pertama kali dipakai Auron, yaitu Great Magic Sword, atau pedang hitam besar yang tercipta dari sihir Overgency, yang tentunya melampaui level sihir tingkat khusus. Nah, sebelum pedang tersebut tercipta, aura hitam dan tekanan udara sempat dirasakan oleh Selma dan yang lain. Dan menurut Selma, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Auron. Dan setelah itu, pedang sihir hitam keluar dari dalam tanah. Ya, berbeda dengan pedang sebelumnya, pedang sihir hitam milik Auron adalah pedang sihir yang tercipta dari sihir buatan Auron. Nah, singkat cerita, sebelum Auron melancarkan serangan terakhir pada Black Dragon, Auron pun kembali mengeluarkan Reflection Barrier. Ya, bukan sebagai pertahanan, melainkan barrier tersebut difungsikan sebagai pijakan untuk menyerang Black Dragon. Dan seketika itu, ledakan yang cukup besar dirasakan oleh Selma dan yang lain. Sampai akhirnya, Black Dragon pun berhasil dikalahkan. Scene beralih sebelum Auron bertarung dengan Black Dragon. Nah, pada saat itu, parti pahlawan ingin mengajukan rapat dengan para petinggi guild. Nah, sebelum memulai rapat, Luna dan yang lain sempat meminta maaf atas panggilan mendadak yang diajukan parti pahlawan. Nah, dalam rapat tersebut, Luna meminta para petinggi guild untuk melakukan deportasi paksa atau mengeluarkan seluruh penjelajah yang ada di dalam dungeon. Nah, mendengar hal itu, para petinggi sempat kaget. Ya, bisa-bisanya Luna ngomong kayak gitu. Padahal menurut Luna, orang yang seharusnya bernegosiasi dengan para petinggi guild bukan Luna, melainkan Oliver sebagai ketua parti. Tapi dikarenakan Oliver sudah kehilangan mental, Luna sendirilah yang akan bernegosiasi dengan ketua guild. Di sisi lain, ketua guild pun menanggapi omongan Luna bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, sambil menenangkan Luna. Dan Luna pun menjelaskan bahwa saat ini bos lantai 92 tengah berkeliaran di lantai menengah, yaitu Black Dragon. Dan menurut Luna, jika para petinggi guild tidak mengeluarkan para penjelajah, mereka pasti bakal dilahap oleh Black Dragon. Dan maka dari itu, untuk terhindar dari bahaya, keselamatan para penjelajah harus diutamakan. Dan Luna pun menambahkan jika evakuasi selesai, parti pahlawanlah yang akan bertarung dengan Black Dragon. Sedangkan di sisi lain, ketua guild pun paham betul apa yang dikatakan oleh Luna. Nah, sebelum menyetujui permintaan parti pahlawan atau Golden Dawn, ketua guild pun meminta para eksekutifnya untuk merespon permintaan Golden Dawn. Ya, jika mereka nggak keberatan dengan permintaan tersebut, deportasi paksa akan dilaksanakan. Nah, sambil menunggu jawaban mereka, Luna sempat berpikir bahwa permintaan tersebut tidak akan disetujui. Karena Luna yakin para eksekutif tidak akan percaya dengan ucapan mereka. Namun permintaan Luna pun akhirnya tercapai. Ya, para eksekutif tidak merespon rasa keberatan mereka. Dan alhasil, ketua guild pun memerintahkan para eksekutifnya untuk mengeluarkan seluruh penjelajah yang ada di dalam labirin. Namun sebelum mengeluarkan para penjelajah, Luna pun meminta satu syarat lagi pada ketua guild. Ya, Luna meminta agar penjelajah yang dieksplorasi ke lantai 45 dan 50, yaitu partian Auron, agar mereka dipindahkan ke alun-alun dekat labirin. Ya, Luna ingin mengajak Auron bekerja sama untuk bertarung dengan Black Dragon. Sedangkan di sisi lain, ketua guild menyetujui permintaan tersebut.
Dan kemudian para eksekutif pun mulai melakukan deportasi paksa untuk mengeluarkan para penjelajah. Nah, singkat cerita, setelah melakukan deportasi, mereka pun bersiap untuk mengevakuasi para penjelajah. Sedangkan di sisi lain, Luna dan Parti Pahlawan mulai bersiap juga untuk mencari Oron. Namun sebelum mereka pergi, Derek dan Anneli pun sempat cekcok dengan Luna. Ya, mereka nggak sudi untuk meminta maaf dan mengajak Oron bergabung kembali ke partian mereka. Dan menurut Anneli, mereka kalah dari Black Dragon karena mereka lagi down aja. Nah, mendengar ucapan tersebut, Luna pun merasa jengkel dengan Anneli dan Derek. Dan Luna pun meluruskan ucapan mereka bahwa partian mereka saat ini adalah partian rank S terlemah. Dan menurut Luna, dengan kekuatan mereka saat ini, Parti Pahlawan tidak akan bisa mengalahkan Black Dragon. Yang intinya, tanpa kemampuan Oron, Oliver, dan yang lain hanya berada di tingkat rank A saja. Nah, mendengar hinaan tersebut, Derek pun murka dan kemudian Derek pun langsung menyerang Luna. Tapi dengan kemampuan Luna, Derek pun gak bisa bergerak dengan efek sihir milik Luna. Nah, dalam situasi itu, Oliver pun mulai angkat bicara lalu menghentikan perkelahian mereka. Dan Oliver pun mengatakan bahwa untuk saat ini mereka harus mencari Oron. Ya, entah Oron mau bergabung atau enggak, yang pasti mereka harus bertemu dengan Oron. Nah, singkat cerita, setelah mereka sampai dekat labirin, Luna dan yang lain sempat dibikin penasaran dengan para penjelajah yang sedang berkumpul di dekat alun-alun. Nah, karena merasa penasaran, Luna dan yang lain mulai mendekat di kerumunan tersebut. Nah, setelah sampai di sana, Luna dan yang lain dibikin terkejut dengan sosok Black Dragon yang sudah jadi bangkai. Ya, mereka seakan-akan gak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi, saat mereka mengetahui bahwa orang yang menghabisi Black Dragon itu adalah Oron. Nah, dalam kondisi itu, Luna gak bisa ngomong apa-apa lagi selain menatap Oron yang penuh dengan luka akibat baku hantam dengan Black Dragon. Nah, sambil berjalan melewati Luna, Oron pun sempat ngomong bahwa Oron menyerahkan semua sisa Black Dragon buat mantan partiannya tersebut. Sedangkan di sisi lain, Oliver tampak kesal melihat kehebatan Oron. Dan singkat cerita, Oron pun meninggalkan tempat tersebut. Nah, setelah urusan Black Dragon sudah selesai, malam harinya Sophia pun mulai sering mikirin Oron. Ya, Sophia mulai kelepek-kelepek dengan wajah kalem serta ekspresi Oron saat bertarung dengan Black Dragon. Terlebih lagi, gara-gara Oron, Sophia dan yang lain masih bisa selamat. Nah, tak lama setelah itu, Selma pun datang dengan ekspresi yang agak lelah. Dan kemudian Sophia pun mengajak kakaknya tersebut mandi bareng untuk menghilangkan rasa lelah mereka setelah eksplorasi dalam labirin. Nah, sambil mabar bareng dengan Sophia, Selma meminta pendapat Sophia soal pertarungan Oron melawan Black Dragon. Dan Sophia pun menjawab bahwa Oron sangat kuat. Ya, selain kuat, Sophia pun mulai terang-terangan bahwa Sophia sudah memahami Oron. Nah, mendengar hal itu, Selma semakin penasaran dengan ungkapan Sophia. Sambil menenangkan Selma, Sophia pun mengatakan bahwa selain teknik sihir yang belum pernah dilihat Sophia, Oron juga seorang pembimbing yang hebat. Iya, selain mengajarkan teknik sihir, Oron juga mengajari mereka tentang ilmu dasar jadi seorang penjelajah bagi para pemula, yaitu belajar cara bertahan dan menyerang. Dan menurut Sophia, ilmu tersebut sama persis seperti apa yang dilihat Sophia saat Oron bertarung dengan Black Dragon. Iya, Sophia ingin berusaha keras untuk menjadi seorang penjelajah yang kuat seperti Oron. Sedangkan di sisi lain, Selma merasa bangga dengan bakat yang dimiliki Sophia. Dan selain itu, Selma turut berterima kasih atas bimbingan Oron selama eksplorasi mereka. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, tubuh Oron mulai terasa sakit. Karena setelah bertarung dengan Black Dragon, Oron tiba-tiba pergi dari partian Like Rabbit. Dan menurut Oron, tindakannya tersebut kurang sopan. Dan menurut Oron, dirinya bakal mengabari klan Like Rabbit Silver setelah Oron melapor pada Serikat Guild soal Black Dragon. Nah, singkat cerita, Oron pun tiba di Guild Penjelajah. Nah, dalam tempat itu, Parti Pahlawan dan para eksekutif sudah berkumpul untuk mengikuti sebuah rapat. Dan menurut Oron, kondisi yang Oron rasakan seperti diinterogasi. Dan menurut cerita yang Oron dengar, mantan partiannya tersebut juga melakukan eksplorasi ke dalam labirin lantai 92. Nah, sebelum Oron memberikan laporan, Oron ingin tahu alasan dibalik kemunculan Black Dragon di lantai menengah.
Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Guild meminta Luna untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada Oron.